Abu Bakar memberangkatkan pasukannya ke Syria. Beliau menyerahkan salah satu panji perang kepada Khalid bin Sa'id. Hingga dengan demikian berarti ia menjadi salah seorang kepala pasukan tentara. Tetapi sebelum tentara itu bergerak meninggalkan Madinah, Umar menentang pengangkatan Khalid bin Sa'id dan dengan gigih mendesak usulannya kepada khalifah hingga akhirnya beliau merubah keputusannya dalam pengangkatan ini. Berita ini sampailah kepada Khalid, maka tanggapannya hanyalah berikut ini. Nih, dengar ya apa yang ditolak oleh Umar. Apa katanya? Demi Allah, tidaklah kami bergembira dengan pengangkatan Anda dan tidak pula akan berduka dengan pemberhentian Anda. Abu Bakar As-Siddiq meringankan langkah ke rumah Khalid, meminta maaf padanya serta menerangkan pendiriannya yang baru dan menanyakan kepada kepala dan pimpinan pasukan mana ia akan bergabung. Apakah kepada Amr bin As, anak pamannya, atau kepada Syurahbil bin Hasanah? Amr bin As tuh siapa? Anak siapa? Anak pamannya. Maka Khalid memberikan jawaban yang menunjukkan kebesaran jiwa dan ketakwaannya. Ujarnya, anak Surahbil bin Hasanah. Siapanya itu? Nggak ada. Yang mau di tempat pimpinannya si Amr bin As atau mau ke Surahbil, disuruh milih. Maka si Khalid ini berkata, anak pamanku lebih kusukai karena ia kerabatku, tetapi Syurahbil lebih kucintai karena agamanya. Kemudian dia memilih kepada Syurahbil bin Hasanah sebagai salah satu prajuritnya. Sebelum pasukan bergerak maju, Abu Bakar meminta Syurahbil menghadap kepadanya, lalu berkata, perhatikanlah Khalid bin Sa'id, berikanlah apa yang menjadi haknya atas Anda, sebagaimana Anda ingin mendapatkan apa yang menjadi hak Anda daripadanya, yakni seandainya Anda di tempatnya dan ia di tempat Anda. Maksudnya itu bagaimana haknya si Syurahbil itu jika dia yang memegang pimpinan perang di sana. Nah, kayak gitu ya. Abu Bakar berkata seperti itu kepada Syurahbil. Dan iya karena kan dia dengan Islam itu kan memang keimanannya udah teruji ya. Tentu Anda tahu kedudukannya dalam Islam. Nah, tentu dia tahu. Dia rela meninggalkan kemewahan, kan orang tuanya kaya kan, kemudian dia disiksa. Nah, semua orang tuh tahu keadaan Khalid pada saat itu. Dan tentu Anda tidak lupa bahwa sewaktu Rasulullah wafat, ia adalah salah seorang dari gubernurnya. Betul ya kemarin ya, Rasulullah mengangkat si Khalid bin Sa'id bin As itu sebagai gubernur di Yaman. Dan sebenarnya aku pun telah mengangkatnya sebagai panglima, tetapi kemudian aku berubah pendirian. Iya, memang Yaman. Dan semoga itulah yang lebih baik baginya dalam agamanya, karena sungguh aku tidak pernah iri hati kepada seorang dengan kepemimpinan, dan sesungguhnya aku telah memberi kebebasan kepadanya untuk memilih di antara pemimpin pasukan siapa yang disukainya untuk menjadi atasannya. Maka ia lebih menyukai Anda daripada anak pamannya sendiri. Dan maka apabila Anda menghadapi suatu persoalan yang membutuhkan nasihat dan buah pikiran yang takwa, maka hendaklah Anda yang pertama-tama hubungi adalah Abdullah Ubaidah bin Jarrah, lalu Mu'az bin Jabal, dan Khalid bin Sa'id sebagai orang ketiga. Jadi termasuk orang yang Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, baru Khalid bin Sa'id. Dengan demikian pastilah Anda akan meroleh nasihat dan kebaikan, dan jauhilah mementingkan pendapat sendiri dengan mengabaikan mereka dan menyembunyikan sesuatu dari mereka. Jadi
itu sangat dipesankan benar, jangan mementingkan pendapat sendiri pada saat berperang seperti itu ya, dan mengabaikan orang-orang yang ada di sana. Lalu di medan pertempuran Marju Sufar di daerah Syria yang terjadi dengan dahsyatnya antara muslimin dengan orang Romawi, maka di antara orang-orang pertama yang pasti tersedia pahala mereka di sisi Allah, terdapat seorang syahid mulia yang telah menempuh jalan hidupnya semasa remaja, saat ia menghadapi ajal secara benar, beriman lagi berani. Kaum muslimin yang sedang mencari para syuhada sebagai kurban pertempuran telah mendapatinya seperti sedia kala. Dia bersifat tenang, pendiam, keras hati, lalu berkata mereka, "Ya Allah, berikanlah keridhaan kepada Khalid bin Sa'id," katanya. Dan di sanalah di pertempuran Marju Sufar dia mendapatkan syahid. Dan dalam kondisi baru remaja nih. Ya. Bukan anak, karena dia kan sudah ini, Mbak. Kan yang 15 tahun nggak boleh kan? Ingat nggak? Zaid bin Sabit 11 tahun kemarin, ingat nggak? Waktu di perang Badar dia minta kan? Usianya masih 11 tahun, tidak dibolehi kan? Kemudian di perang Uhud dia minta lagi, temannya itu usianya 15 tahun, dia pintar memanah ya kalau enggak salah ya. Memanah kan, menombak kan, dia ini kan tunjukin kan keahliannya itu, lalu dibolehkan yang 15 tahun. Tetapi apakah si Zaid boleh? Tetap tidak boleh. Nah, ternyata di perang Khaybar apa Hondak? Perang Hondak kalau tidak salah. Perang Hondak baru dibolehkan. Jadi jeda waktunya ada berapa tahun baru dia dibolehkan. Kalau yang ini sudah remaja karena dia sejak masa remaja, Mbak. Sejak masa remaja dia tuh ikut yang namanya berperang ya. Nah, di sini dia sudah dewasa kayaknya itu. Ya. Jadi Khalid itu adalah pasukan yang berani mati, yang sudah siap sedia dengan mati. Maka di bawah pimpinan siapapun, entah yang ditunjukkan langsung dia sebagai pimpinan atau sebagai prajurit, dia laksanakan dengan sepenuhnya. Seperti itu ya kisahnya.